Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 787 lenyap 1. Cahaya kekuatan salib yang kuat itu terbentuk dari pedang dengan warna merah darah, dan pedang yang berwarna putih salju. Kedua cahaya yang saling bersilangan itu menyinari seluruh bumi. Dari kejauhan, kedua cahaya itu terlihat seperti garis hidup salib yang sangat besar. Seluruh tempat itu diselimuti oleh cahaya dari garis hidup salib itu. Cahaya ajaib itu tampaknya memiliki kekuatan magis yang dapat memakan hati dan jiwa orang, memanipulasi pikiran orang, dan merebut jiwa paling dasarnya. Setiap orang yang disinai oleh cahaya itu akan pusing, bengong, dan tersesat. Mereka semua seperti telah menjadi penganut yang taat pada cahaya itu, dan membiarkan cahaya itu memimpin dan mengendalikan mereka. Bahkan seorang meditator dengan tingkat tinggi seperti Sylvia Bai pun sedikit tertegun. Otaknya menjadi sangat tidak berfungsi layaknya orang yang tidak bisa berpikir, dan dia terlihat seperti orang linglung. Sementara itu, Dimas Wu langsung dikunci oleh cahaya kekuatan salib. Garis hidup salib yang besar itu membawa cahaya pemakan jiwa, dan menyerang Dimas Wu dengan sangat cepat. Mata Dimas Wu jelas menatap kekuatan salib itu, dan seluruh tubuhnya juga diselimuti oleh cahaya itu, tetapi ekspresinya masih tetap jernih dan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh cahaya ajaib itu. Ketika garis hidup salib itu hendak mengenainya, Dimas Wu baru mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan melancarkan serangan tinjunya ke cahaya yang menyilaukan itu. Gelegar, gelegar. Begitu pukulan itu dilancarkan, petir berbunyi, dunia bergetar, dan seluruh gunung kuil pun berguncang. Orang-orang yang kehilangan jiwanya di tempat itu tiba-tiba tersadar karena guncangan yang besar itu. Mereka tiba-tiba bergerak dan langsung melihat ke tempat pertempuran. Garis hidup salib dengan cahaya yang menyilaukan itu saling menghantam dengan tinju kuat Dimas Wu, kemudian mengeluarkan cahaya yang sangat menusuk mata, menyemburkan sedikit energi yang seperti peluru, dan menimbulkan suara ledakan yang keras. Gelombang aura yang kuat menyebar dan menyapu ke segala arah untuk waktu yang lama. Ketika semuanya akhirnya menghilang, orang-orang baru menyadari bahwa Dimas Wu tetap berdiri tegak di tempatnya, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Sementara cahaya kekuatan salib yang dilancarkan Adam Fu runtuh dan menghilang sepenuhnya setelah hantaman itu. Terlihat dengan jelas hasil dari pertempuran kedua orang itu. Serangan Adam Fu lagi-lagi gagal. Semua orang yang ada di tempat itu dikejutkan dengan kekuatan Dimas Wu. Kali ini, mereka benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya kekuatan salib Adam Fu. Hampir semua jiwa orang dicuri olehnya. Pada saat itu, mereka benar-benar kehilangan akal sehat seolah-olah telah menjadi ikan yang bisa seenaknya dibantai oleh siapapun. Jika bukan karena serangan tinju Dimas Wu yang membangunkan mereka, mereka pasti tidak akan tahu apa yang telah terjadi. Namun, Dimas Wu sama sekali tidak terpengaruh, dan langsung mengalahkan cahaya kekuatan salib itu. Kehebatan yang menakjubkan itu tentu saja telah membuat semua orang terkejut dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Adam Fu jelas juga terkejut. Dia memandang Dimas Wu dengan tatapan yang penuh arti dan bergumam tak percaya, ternyata kamu masih menyimpan tenaga. Adam Fu telah menyaksikan seluruh pertempuran antara Dimas Wu dan Argus Feng sebelumnya, dan dia mengira bahwa dia telah memahami Dimas Wu sepenuhnya. Namun tidak disangka, Dimas Wu ternyata masih menyimpan tenaga dan tidak menunjukkan seluruh kekuatannya. Hanya dengan menghancurkan cahaya kekuatan salib yang dilancarkannya, Adam Fu yakin bahwa kekuatan Dimas Wu yang sebenarnya tidak dapat diukur. Dimas Wu mendengus dan berkata dengan sombong, "Apa perlu aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghadapi kalian?" Sikap Dimas Wu semakin liar, dan dia benar-benar pantas untuk arogan. Tatapan mata Adam Fu sangat dingin, dan auranya pun melonjak lagi.
Dia menatap Dimas Wu dengan bengis, dan berkata dengan tenang, apa menurutmu hanya kamu yang menyimpan kekuatan? Terlihat dengan jelas bahwa Adam Fu juga tidak menggunakan semua kekuatannya. Begitu selesai berbicara, Adam Fu seperti berubah menjadi dewa kematian yang langsung mengeluarkan aura kematian yang mengerikan. Aura itu seluas lautan yang sangat besar yang langsung menenggelamkan seluruh tempat itu. Kuil yang besar itu seperti berubah menjadi neraka dengan suasana yang aneh, suram, dan sangat menakutkan. Setelah itu, Adam Fu pun mengulurkan kedua jarinya dari kedua tangannya. Dua jari di tangan kiri dan dua jari di tangan kanannya seperti dua pedang tajam yang menunjuk ke langit dengan bangga. Kemudian, dia menggerakkan kedua tangannya pada saat yang bersamaan, dan masing-masing tangannya mengarahkan kedua jarinya untuk melancarkan serangan ke udara. Dalam sekejap, dua aura pedang yang tajam tiba-tiba muncul dan berdiri di udara. Menantu bodoh yang hebat, bab 788 lenyap 2. Six Sun Sword. Adam Fu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kedua cahaya pedang yang berdiri di udara seperti telah menerima perintah, dan langsung berputar dengan cepat. Kecepatan rotasinya sangat cepat, dan dua cahaya pedang yang berputar itu seketika berubah menjadi 6 pedang dewa yang mempesona. 6 pedang dengan 6 warna yang berbeda. Cahaya 6 warna itu menyinari seluruh kuil, dan semua orang yang berada di lapangan kuil diterangi oleh cahaya itu tanpa bisa bersembunyi. Six Sun Sword adalah jurus pamungkas unik Adam Fu. Jurus itu adalah jurus yang hanya bisa dilatih oleh meditator yang memiliki kekuatan yang super. Argus Feng yang menjadi ketua sekte Tianqi juga memiliki kekuatan yang menakjubkan. Dia sudah lama ingin mempelajari Six Sun Sword, tetapi sayangnya, dia tidak pernah bisa memahami trik seni bela diri itu. Dia telah berlatih selama beberapa dekade, tetapi belum sepenuhnya memahami seni bela diri itu. Sementara Adam Fu telah lama menguasai Six Sun Sword. Dia bisa membuat Six Sun Sword mengerahkan kekuatannya secara maksimal, dan tingkat kengerian dari kekuatan itu tidak bisa dibayangkan. Pergilah. Adam Fu berteriak dengan sangat keras. Pada saat yang bersamaan, dia juga mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke 6 pedang dewa yang melayang di udara. Tiba-tiba, 6 pedang dewa dengan warna yang berbeda-beda itu langsung terbang secara bersamaan menyerang Dimas Wu. Siu, siu, siu. 6 pedang yang tajam itu menembus udara dengan aura yang menakjubkan, dan langsung menyerang ke arah Dimas Wu dengan aura pembunuh yang tak terbatas tanpa ragu-ragu. Wajah Dimas Wu yang tenang dipenuhi dengan sedikit kehati-hatian. Dia bisa merasakan bahwa 6 pedang dewa itu memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan yang tidak boleh dianggap remeh. Karena itu, dia langsung mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengeluarkan aura dahsyatnya tanpa ragu-ragu. Ark! Teriak Dimas Wu. Aura di tubuhnya langsung melonjak hingga yang terkuat. Ketika 6 pedang dewa itu sampai di depannya, dia tiba-tiba berteriak dan melancarkan kedua tinju yang tak terkalahkannya dengan keras. Begitu dua tinjunya dilancarkan, dunia bergetar, petir bergemuruh, dan langit pun seperti akan runtuh. Berbagai macam kekuatan dilepaskan dari tinju Dimas Wu. Kekuatan petir, kekuatan api iblis yang menanggung beban terberat, dan kekuatan udara sebagai pemimpin yang mendorong kekuatan lainnya untuk maju dengan kecepatan cahaya. Kekuatan ledakan dari tinju itu tidak tertandingi dan tak terkalahkan. Boom! Tinju super kuat yang telah bercampur dengan berbagai macam kekuatan itu seketika menghantam 6 pedang dewa yang datang menyerangnya. Dalam sekejap, seluruh tempat itu seperti meledak. Ledakan yang mengguncang seluruh dunia itu memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan di udara, dan gelombang aura yang tak berujung itu menyapu ke segala arah. Lapangan kuil yang besar itu bergetar dengan sangat hebat, dan semua orang yang berada di tempat itu pun terguncang oleh gejolak energi yang sangat besar itu. Lapangan kuil yang besar itu menjadi kacau balau. Pusat dari hantaman energi itu bahkan lebih ganas dan ekstrim.
Setelah hantaman itu terjadi, kekuatan tinju di Mas Wu yang bercampur dengan berbagai kekuatan itu pun menghilang dan lenyap. Setelah melihat itu, ekspresi di Mas Wu tiba-tiba berubah, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Tanpa menunggu dia bereaksi, 6 pedang dewa itu langsung menyerang tubuh Dimas Wu dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Dimas Wu sama sekali tidak punya waktu untuk menghindar, dan seluruh tubuhnya pun terkena serangan pedang dewa itu. Boom! Setelah menembus tubuh Dimas Wu, 6 pedang dewa itu langsung meledak, dan mengeluarkan suara ledakan keras yang memekakkan telinga. Asap berwarna-warni membubung dari pusat ledakan itu, kemudian menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh tempat itu. Setelah asap itu menghilang, semua orang menemukan bahwa Dimas Wu telah lenyap dan menghilang bersama dengan asap dari ledakan Six Sun Sword itu. Kekacauan akhirnya berakhir. Seluruh orang pun membeku. Adam Fu melihat ke tempat di mana Dimas Wu menghilang dengan tatapan yang dingin, dan berkata dengan remeh, "Beraninya bertarung denganku, dasar tidak tahu diri." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.